Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Oke, para sahabatku terindah sekalian dimanapun kita semua berada, semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat lahir awal batinnya, suatu apapun, dan semoga kebahagiaan lahir awal batinnya menjadi milik kita semua, dan semoga kesejahteraan lahir awal batinnya juga akan menjadi milik kita semua. Dan untuk itu marilah kita senantiasa untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan bersyukur sebanyak-banyaknya atas segala nikmat yang telah diberikan kepada Allah, yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi milik kita selamanya, dan kita terus tetap bersyukur agar ketakwaan dan keimanan kita selalu meningkat dari waktu ke waktunya. Dan sebagai umat Rasulullah SAW, mari kita senantiasa untuk menyampaikan salam beserta salawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua para hadirin yang menyimak video-video ini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan bersamanya di yaumil qiyamah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah, dan alhamdulillah pada video kali ini saya mempunyai kesempatan untuk membuat satu video yang terbaru pada kali ini. Dan para sahabatku terindah, sebelum saya mengulasnya, saya mohon kepada para sahabat yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, dan bagi yang sudah, silakan untuk menonton video ini dari awal hingga selesai agar pemahaman kita lengkap dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Anda semua lakukan terhadap video kita ini akan menjadi amal jariah kita masing-masing, menyebarkannya kepada sahabat-sahabat kita, menyebarkannya kepada orang-orang sesama muslim kita, sehingga akan menjadikan amal jariah, dan insya Allah akan menjadi amal pemberat bagi kita untuk menjadi penduduk surga Jannatul Firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang sudah share, sebagai yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga membawa berkah untuk kita semua. Oke, para sahabatku terindah, di sini saya akan sedikit mengulas itu tentang rasa syukur yang harus kita senantiasa sampaikan, harus kita syukuri dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap sedikit terhadap apa yang telah terjadi di negeri kita ini, berupa krisis-krisis, berupa antrian-antrian panjang yang akhir-akhir ini terjadi. Masih patutkah kita untuk mensyukurinya? Nah itu, lihat, coba kita lihat pemberitaan akhir-akhir ini, baik di media-media mainstream maupun di media-media sosial lainnya seperti YouTube, WhatsApp group, Twitter, dan lain sebagainya. Antrian-antrian panjang para ibu-ibu yang notabene adalah penduduk negeri ini, penduduk yang katanya rumah limpah roh jinawi ini, antri demi memperoleh minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya dalam keluarganya. Akan tetapi antrian minyak goreng yang sepanjang itu membuat kita menjadi miris. Kenapa negeri yang makmur ini selalu terjadi krisis-krisis yang seperti itu? Belum lagi ditambah dengan harga-harga bahan pokok yang semakin meningkat, yang katanya kita adalah negeri yang agraris, di mana sumber-sumber pertanian seharusnya menjadi milik kita, sehingga seharusnya kita menjadi penduduk yang swasembada segala sumber daya pertanian.
Akan tetapi sekali lagi mungkin di sini ada bermain para pebisnis kotor atau para konglomerat kotor yang hanya ingin mementingkan keuntungan kelompoknya, hanya ingin mementingkan keuntungan pribadinya saja, sehingga rakyat menjadi tumbal kesengsaraan dengan harga-harga yang semakin membumbung. Sejumlah pengangguran semakin meningkat, sementara pekerjaan semakin dikurangi. Dari waktu ke waktu pengangguran juga semakin bertambah. Dan para sahabatku terindah, melalui channel terindah ini, mungkin kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Kenapa ini harus terjadi kepada kita di negeri kita ini yang gemah lipah roh Cinawi, yang di negeri kita yang agraris ini, yang negeri kita yang juga adalah negeri para nelayan, seharusnya harga-harga ikan-ikanan juga murah, akan tetapi semuanya menjadi mahal. Kita kembali untuk introspeksi diri kita. Bagaimana saya sebutkan tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa harus bersyukur, kondisi seburuk apapun kita tetap harus bersyukur. Antrian minyak goreng yang sepanjang-panjang itu dengan harga yang bahkan membumbung, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan masih diberikan kemampuan untuk membeli minyak tersebut dengan berbagai usaha yang tentunya memang harus kita usahakan. Kan tetapi ketika kita masih mampu membeli, di situ yang satu hal yang harus kita patutin. Coba kita lihat berapa banyak manusia-manusia lain yang tak akan mampu atau tak mampu memenuhi kebutuhan hari-harinya. Kenapa? Mereka tak mampu membelinya. Karena mereka tak punya uang sama sekali. Kita perhatikan juga terhadap para gelandangan-gelandangan yang tak punya rupiah untuk turut mengantri minyak goreng tersebut karena tidak ada rupiah. Dan jika kita masih bisa mengantri dan kita bisa masih membeli kebutuhan kita, walaupun harus berjubel-jubel, tetap kita syukuri. Karena dengan syukur itu, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi segala macam bentuk kesusahan apapun. Karena di belakang itu, di keyakinan itu, kita harus tanamkan bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendekat kita. Kemudian harga-harga yang membumbung tinggi, pengangguran yang semakin merajalela karena segala macam kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan kondisinya pada saat ini, yang mungkin ada kebijakan yang terkesan memaksakan egoisme individu atau egoisme kelompoknya, sehingga mengorbankan kita yang notabene rakyat kecil. Kan tetapi sebagai rakyat kecil kita pun tetap mengintrospeksi diri kita untuk tetap selalu bersyukur. Kita masih bisa membeli beras meskipun kita harus berjuang untuk mencari uang dengan harga yang masih tinggi. Kemudian cabai, bahan-bahan kebutuhan sembako yang kebutuhan hari-hari itu pun membumbung tinggi. Kan tetapi kita tetap bersyukur karena kita masih bisa membelinya. Walaupun dengan skema-skema yang direncanakan oleh pemerintah itu, walaupun sedikit banyaknya tetap bisa membantu rakyat. Dengan bantuan-bantuan dari pemerintah berupa dana-dana cadangan sosialnya dari pemerintah yang juga kita nikmati, tetap harus kita syukuri. Karena dengan demikian, rasa syukur yang terus-menerus akan membuat diri kita menjadi imun terhadap segala apa yang telah menjadi kesusahan bagi negeri ini, bahwa kita yakini adalah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai skenario besar ini. Dan selanjutnya tetap kita bersabar bahwa segala sesuatunya itu pasti ada ujungnya. Ketika ada yang memulai, pasti ada yang mengakhirinya. Dan kita tetap harus istiqomah terhadap iman Islam kita, meskipun kesusahan ekonomi sedang kita hadapi saat ini, kekisruhan politik masih kita hadapi saat ini, tapi kita tetap istiqomah pada kehadiran kita, pada posisi kita masing-masing. Yang penting kita tidak membuat rusuh, yang penting kita tetap beristiqomah dan bersabar, karena yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar. Dan bagi para pelaku-pelaku bisnis yang kotor dan bagi para konglomerat
hitam, segera mengintrospeksi diri Anda untuk kembali memperbaiki diri. Jangan berkotor-kotor diri kalian itu dengan cara menginjak-injak kebutuhan masyarakat yang hanya kebutuhan sehari-hari. Dari sisi kebijakan, silakan pemerintah mengambil kebijakan yang harusnya lebih memihak kepada rakyat, bukan hanya kepada para konglomerat, sehingga rakyat bisa terjamin kesejahteraannya, rakyat bisa terjamin kesehatannya, rakyat bisa terjamin kecerdasannya. Dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan atau yang diputuskan oleh pemerintah dan anggota legislatif atau DPR dalam hal ini, semoga kedepannya bisa lebih memberikan manfaat kepada kita semua, sehingga antrian panjang, sehingga sakit yang berkepanjangan, sehingga kebodohan yang semakin merajalela dapat kita atasi dengan segera. Dan insya Allah kedepannya bangsa kita akan mampu melewati suatu kehidupan yang luar biasa gilang gemilang, di mana kesejahteraan menjadi milik kita secara bersama-sama dan menjadi milik bangsa Indonesia selamanya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikianlah para sahabatku terindah, terima kasih telah menonton video singkat ini. Semoga usaha yang Anda lakukan untuk menonton video ini, membagikan video ini, akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan kesabaran serta ketakwaan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.